Oke, eee, baik, perkenalkan nama saya Giovannissi Mahesta Priangga, NIM I04194046. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai position control of the eee, sistem kinematik dari sebuah sistem kinematik dari ya case study case yang telah diberikan untuk menyelesaikan sistem kendali penggerak minggu yang kedua. Oke. Oke, mungkin uh, di minggu sebelumnya sudah dijelaskan mengenai sistem pneumatik. Nah, jadi kan dia menggunakan air, kan pressure dari udara. Nah, uh, terdapat sebuah silinder seperti ini. Nah, ini disebut double acting cylinder. Nah, jadi double acting. Jadi tidak menggunakan pair untuk feedback untuk baliknya, tapi menggunakan karena ada dua input ya, P1 dan P2. P1 di kiri, P2 di kanan. Nah, ini tadi adalah pistonnya atau silinder tadi. Oke. Tapi kali ini kita tidak terpaku pada ya silinder tadi, tapi kita lebih ke simulasi menggunakan Simulink dari MATLAB. Nah, mungkin di figure nomor 9 ini bisa dilihat bahwa input dari sistem pneumatik ini diatur oleh coil. Jadi ini adalah directional control valve atau valve-nya. Nah, jadi dia akan mengalirkan inputnya atau udaranya tadi untuk menggerakkan silinder-silinder tadi. Menggerakkan silinder tadi. Nah, jadi yang kiri untuk ke P1 dan yang kanan ini untuk P2. Oke. Nah, jadi oke, ini adalah buat Simulink-nya tadi. Skema dari pneumatic actuation system. Nah, jadi mungkin di sini bisa saya jelaskan dulu beberapa input-inputnya ya, seperti KX, K gitu. Nah, jadi mungkin di sini ada pneumatic cylinder, lalu ada directional control valve, lalu ada solenoid coil yang tadi mengatur bukaannya tadi, yang memberikan input, dan ada controller. Nah, jadi di sini input akan masuk ke controller dan akan masuk ke coil tadi untuk menyalurkan udara-udaranya. Nah, nanti valve ini akan mengatur buka tutupnya dari inputnya tadi ya, apakah dia akan masuk ke P1 atau ke P2, dan kemudian lanjut lagi ke pneumatic cylinder. Nah, dari pneumatic cylinder ini kita dapat outputnya, yaitu adalah beban posisinya tadi itu. Oke. Oke, mungkin akan kita langsung ke Simulink ya. Oke, ini sudah masuk ke halaman workspace-nya dari Simulink. Oke, jadi ada beberapa yang kita perlukan. Yang pertama itu adalah untuk tadi ada transfer function. Oke, untuk pertama transfer function.
diperlukan pertama adalah dari transfer functionnya. Nah, mungkin ini sudah saya keluarkan dari library browser. Oke, mungkin kita lihat dulu tadi. Nah, jadi untuk solenoid coil, kita di sini untuk solenoid coilnya itu adalah 1 per ls plus r. Oke, jadi nanti kita akan ganti untuk transfer fungsinya, kita klik 2 kali. Ini 1 per ls. Nah, oke, sudah kan jadi 1 per ls kali plus r. Oke, kita akan copy lagi buat transfer functionnya. Dan untuk yang kedua ada directional control valve. Jadi valve-nya itu adalah kc per ms kuadrat plus cs plus k. Oke, jadi itu adalah persamaannya tadi. Kita akan masukkan ke transfer function ini. Tadi itu adalah kc. Nah, oke, baik, jadi mungkin akan kita beri nama dulu sesuai dengan yang ada di study case ini. Jadi yang pertama ada solenoid coil. Ini solenoid coil. Nah, jadi tadi adalah kc. Kita ubah ke kc. ms kuadrat kuadrat cs plus k. Oke, kuadrat cs plus k. Oke, mungkin kita bisa ubah namanya sesuai dengan yang ada di study case ini, directional control valve. Directional. Oke. Kita akan paste lagi transfer functionnya untuk pneumatic silinder tadi. Nah, karena tadi pneumatic silindernya ini, nah ini seperti ini transfer functionnya cs per ap per s kali s kuadrat. Nah, ini karena terlalu rumit, saya sudah masukkan ke dalam MATLAB. Jadi untuk yang cs per ap ini kita anggap a, lalu ini kita anggap b, ya b, c, d. Nah, tapi ini karena pangkat 3, jadi s pangkat 3, ini s pangkat kuadrat menjadi s. Nah, nanti kita akan ubah menjadi seperti ini. A, C, D. Nah, karena tidak ada konstanta yang terakhir. Nah, ya kan. Oke. Oke, jadi untuk nilai-nilainya bisa kita masukkan dari MATLAB ini ya. Jadi ini semua sudah saya masukkan, udah bisa dilihat di workspace-nya.
Oke, berikutnya kita akan ubah jadi sebuah subsystem ya. Oke, nah mungkin bisa diingat-ingat lagi kalau bahwa A, nah tadi, nah ini dia di figure 8 transfer function A itu adalah Cx per AP per S. Nah ini B, kita anggap B yang 1 per Wn kuadrat omega n kuadrat S. Nah ini pangkat 3 jadi 2 zeta S per omega n. Ini jadi S pangkat 2 jadi plus S dan plus 0. Oke, jadi ada input output. Oke, jadi kita akan ubah ke subsystem. Jadi yang kita perlukan adalah menambahkan input dan output. Nah tapi sebelumnya ini kita ubah dulu namanya untuk mempermudah kita. Nah, ini pneumatic cylinder. Oke, kita ubah pneumatic cylinder. Jadi kita akan buka lagi ke browsernya, kita akan cari input. Oke, kita akan nambah lagi output. Untuk outnya oke. Oke, jadi kita akan jadikan jadi sebuah satu subsystem. Create subsystem from the selection, Ctrl K. Nah, jadi subsystemnya kita sudah buat. Oke, karena berikutnya kita akan ya melihat dari subsystem yang kita buat ini. Oke, jadi kita akan pertama kita tadi menghapus in dan outnya, voltage dan position. Nah, jadi ada beberapa yang kita perlukan. Nah, yang pertama ada PID controller. PID controller ini. Nah, sudah terhubung. Berikutnya kita Oke. Nantinya ini kita akan ubah menjadi negatif karena negatif feedback. Oke, apply. Oke. Nah, jadi untuk inputnya kita akan menggunakan step function, input step. Nah, jadi di sini kita akan tulis lagi step. Step, step mana dia? Ini dia step. Nah, kita hubungkan lagi. PID, sound dan stepnya sudah kita sudah kita masukkan ke dalam sistemnya. Nah, untuk berikutnya kita untuk memperlihatkan hasilnya, melihat responnya, kita memerlukan suatu scope. Nah, jadi untuk melihat grafiknya kita memerlukan scope. Nah, kita cari scope. Nah, sudah temu scope-nya. Jadi ini kita hubungkan ke sini. Oke. Yang kita lakukan adalah kita akan menentukan stepnya tadi itu. Nah, untuk step time kita ubah ke 0 dan final value kita ubah ke 0,2. Oke, 0,2. Nah, didapat dari sini. Nah, simulation of model of the proposed position control system including the transfer function was done in MATLAB. Dan kita dapat 20 cm ini. Jadi pada posisi 20 cm. Maka dari itu kita
uh, mengubah final value-nya menjadi 0,2. Oke. Nah, sebenarnya bisa saja kita run. Oke, sudah. Nah, ini adalah grafiknya. Oke, sebenarnya ini bisa kita perhalus lagi grafiknya dengan mengatur PID controller ini. Oke, tapi karena ya ada sedikit masalah dengan PID-nya, jadi dapat grafik yang seperti ini. Baik, uh, inilah untuk sistemnya tadi. Nah, jadi saya ulangi kembali. Jadi ini ada subsystem dari pneumatiknya tadi, dan ada PID controller sum dan step untuk memasukkan inputnya. Ini ada voltase buat PID controller dan scope untuk menit hasilnya. Dan untuk angka-angkanya tadi memang sudah dimasukkan pada command window MATLAB. Nah, bisa dilihat seperti ini, bisa dilihat pada workspace. Oke, mungkin dari hasil mungkin tidak bisa maksimal, ya tidak sesuai seperti ini, ya karena ya mungkin apa ya, tune dari PID controllernya yang masih tidak berfungsi, jadi ada terjadi beberapa kesalahan dalam penginstalan, jadi kita tidak bisa mengatur, tidak bisa tuning dari PID controllernya. Nah, jadi ada lagi beberapa seperti mana tadi, penggunaan sensornya ini ya, KPL dan keep proportional controller ini. Nah, ini memang masih tidak bisa dipahami untuk penggunaan sensornya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih.